Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Arah Pemuda Indonesia. Balik lagi sama aku Karin. Jangan bosen-bosen ya, karena kita akan live tentang sharing session kepemudaan pada malam hari ini bersama Kepala Dispora Kabupaten Belitung. Kebetulan juga beliau ini adalah pendamping dan juga pembimbing kegiatan-kegiatan kita di Pengabdi Muda. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya sekitar Pengabdi Muda dan juga tentang optimalisasi tentang pemuda, langsung aja nanti bisa langsung tanya kepada Pak Bagio. Dan juga sharing session kali ini berhadiah 3 eksklusif merchandise Pengabdi Muda 4 Belitung dengan cara kalian langsung aja ketika tonton live-nya screenshot dan kasih pesan-pesan paling menarik, nanti instastory paling menarik nantinya akan kita kasih hadiah yang menarik, yakni merchandise Pengabdi Muda 4. Tapi sebelumnya saya akan undang Pak Subagio terlebih dahulu, yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. Sebelumnya saya akan undang dulu untuk bergabung di live. Dan kalau teman-teman nanti punya, langsung aja tanyakan ke live kita pada malam hari ini, karena spesial banget kita kedatangan salah satu OPD di Kabupaten Belitung yang juga mendukung sekali kegiatan-kegiatan kita. Oke, sudah bergabung bersama kita ayahanda kita, Pak Subagio. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Malam. Kanis. Iya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas nih pada malam hari ini? Jelas sekali. Oh, Alhamdulillah. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik, wa syukurillah. Alhamdulillah. Baik, saya izin memulai ya, Pak, live pada malam hari ini. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Arah Pemuda Indonesia dan juga salam pemuda tentunya. Kali ini saya Ya, Karin, ya. saya akan live bersama Pak Subagio. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung dan juga sekaligus kalau memang berkaitan sama API, beliau ini pembimbing dan juga kemarin itu waktu Pengabdi Muda 2 di Seliu, beliau ini seorang kepala dinas turun langsung loh teman-teman ke Seliu mendampingi kita sampai akhir, bahkan di pensi kita ini beliau ini juga mendampingi kita. Dan nantinya insya Allah di Pengabdi Muda 4 di Selat Nasib juga akan mendampingi kita ya Pak. Dan Insya Allah. pasti ya insya Allah. Pastinya kemarin beliau ini juga membantu kita di tim survei. Jadi pada malam hari ini kita akan kupas tuntas mengenai tentang kontribusi pemuda masa kini. Itu harus bagaimana sih kayak gitu. Dan ini nggak terbatas untuk wilayah Belitung aja ya Pak ya. Kita bisa menginspirasi ke berbagai wilayah, khususnya di mungkin khususnya Belitung, tapi kalau bisa kita bisa menyebarkan inspirasi di seluruh Indonesia, karena kebetulan dari Amin. penonton-penonton Arah Pemuda ini adalah pemuda-pemudi Indonesia yang memang di usianya yang produktif kayak gitu. Nah mungkin sebelumnya Pak Bagio bisa perkenalan diri dulu nih sebelum nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bagio untuk mengisi materi. Dan juga kalau teman-teman nanti ada pertanyaan langsung aja drop di kolom question box langsung aja. Silakan Pak Bagio mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya sayangi dan banggakan, sahabat-sahabat dari arah pemuda yang ada di link ini malam hari ini yang sudah bergabung, ya, dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menyimak kita. Malam hari ini kita bisa silaturahim bersama sambil ya ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang berkaitan dengan apa yang menjadi tema yang sudah disampaikan oleh Mbak Karin tadi, ya, bagaimana sih kontribusi pemuda ini mau kemana saat ini dan ke depan tentunya. Betul, betul. Ya, mudah-mudahan acara ini nanti bisa bermanfaat dan menginspirasi. Batas memang yang bisa untuk saya sampaikan sesuai dengan ya kemampuan dan keterbatasan saya tentunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagio telah menyampaikan perkenalan. Ini juga telah bergabung bersama kita Ibu Popi ya. Bu Popi udah nonton Wah, aja nih Pak, udah Pop, stay tune. Udah barusan ya, aja bergabung. Dan ini seharusnya nih sama Popi live-nya, tapi beliau karena sakit jadi nanti akan bergabung di mungkin insya Allah di live berikutnya seperti itu Pak. iya, Dan oke. oke.
Selanjutnya kita akan bincang-bincang tentang pemuda nih Pak. Nah mungkin menurut Bapak sebagai Kepala Dispora Belitung, pemuda ini bagaimana sih Pak? Karena teman-teman ini masih bingung, saya usia 13 tahun nih Kak, saya masih pemuda nggak ya? Saya usia 35 tahun nih Kak, saya masih pemuda nggak ya? Gitu. Ya, Bagaimana sih menurut ya, Bapak mungkin pemuda itu dari range umur itu berapa gitu? ya. Baik, terima kasih Mbak Karin. Ya, tentunya kalaupun tadi ditanyakan apa sih pemuda dan siapa sih pemuda itu, nah memang kalau kita sebagai pemerintah tentunya mengacu kepada Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Nah, di situ bahwa yang namanya pemuda itu mereka ya yang tentunya memiliki periode usia yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ini entah mungkin berdasarkan ilmu sosiologi dan antropometri, mungkin ya ada pandangan-pandangan yang berkaitan dengan rancangan undang-undang ini ketika itu dibuat dan dibahas, yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi yang 13 gimana, 15 gimana? Nah, ini apakah sudah masuk kategori pemuda? Nah, tapi kita mengacunya tetap ada batasan, yaitu pada payung hukum yang memang tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yaitu usia 16 sampai 30 tahun. Nah, diperkirakan dengan 16-30 tahun ini berdasarkan karakter. Siapa sih pemuda itu? Ya, mereka yang memang memiliki semangat, ya, daya juang, tentunya ya daya juang dengan pengertian pantang menyerah, ya, kemudian energik, ya, dikatakan begitu, kemudian juga ya kesatria, satria itu apa ya, berani ya, nah, berani dalam hal yang tentunya yang positif dan tentu bertanggung jawab. Nah ini yang kita harapkan. Dengan demikian batasan-batasan itu nantinya akan menjadi suatu semacam sifat pemuda yang kritis, yang apa ya, idealis ya, ya kayak Mbak Karin lah katanya, inovatif, Masya dinamis, Allah. dan kawan-kawan yang lain. Nah ini yang diharapkan sehingga ada satu dinamika dalam perkembangan proses ketika pemuda itu bagaimana dia menjadi seorang pemimpin atau sebagai aktivis yang memang mempunyai karakter-karakter yang itu mungkin. Nah itu mungkin apa dari makna yang memang apa sih pemuda itu. Aku mau nanya nih Pak, karena banyak banget juga yang nanya, kalau Hmm. mungkin udah nikah, tapi usianya baru 20 tahun atau 25 tahun, ya, dia ini masuk di golongan pemuda atau tiba-tiba udah, kamu goodbye, kamu bukan pemuda lagi, karena kamu udah nikah, kayak gitu. Nah, itu gimana nih Ya kalau di kata Belitung sendiri khususnya? Ya, kalaupun di Belitung kategorinya tetap. Itu kita mengacu kepada undang-undang tadi. Seperti Hmm, misalkan dia sudah berkeluarga, berumah tangga, ya hanya mungkin status KTP saja, mungkin sudah kawin kan gitu kan. Tetapi dalam batasan betul. skup usia, dia masih kategori pemuda. Nah, contohnya kita di Belitung, ya ketua KNPI kita, Bung Jarwo Aziz Prian Fajar Iya, sudah berkeluarga. Tapi batasan bener. usianya masih 24-25 tahun. Nah, itu masih Iya, kita akomodir ya karena istilahnya pemerintah mengakui bahwa undang-undang itu berlaku untuk generasi muda yang cakupannya 16-30 tahun di seluruh Indonesia. Nah, kita iya. mengacu kepada itu. Oke, terima kasih Pak. Benar banget Bung Jarwo nih saya juga kenal. Dia adalah Ketua KNPI Kabupaten Belitung. Walaupun beliau sudah Ya, nikah, baru juga dikaruniai anak, tapi beliau ini masih ya, semangat banget betul. nih. Saya lihat di story-storynya itu Iya, menggunakan semangat pemuda. Salam nanti untuk Bung Jarwo ya Pak ya. iya, Mungkin selain sama, ini kan lagi sama masa. juga dengan Mbak kayak 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 Mbak Karin juga saat ini kan udah Oh nggak single iya, lagi kan. Nah, alhamdulillah sudah bahagia berkeluarga. Pak. Nah, masih diakui Gimana tapi tetap masih arah pemuda. Nanti betul. dirubah lagi nanti bukan arah pemuda, arah Arah ibu-ibu tua. lagi nanti atau emak-emak. Ah, Jangan, jangan ya arah enggak? tua. Nah, itu Benar. ya. Saya juga masih Eh, semangat untuk kuliah juga nih, masih lanjutin iya, iya. masih Oke, S1 ya. juga. Harus harus optimis itu, tetaplah ya. Bener banget. Saya juga mau nanya nih Pak, mungkin seharusnya pemuda ini kontribusinya nih bagi bangsa nih apa Pak? Karena mungkin banyak banget yang mikir saya ini masih muda, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa ngomong doang kayak gitu. Atau Nah, yang ideal itu sebagai seorang pemuda ini harus bagaimana kayak gitu?
Eh, tentunya kalaupun kita berbicara kontribusi pemuda untuk negara dan bangsa ini, ya, ya mungkin tidak ada salahnya juga kalaupun kita flashback ke arah zaman sebelum kita merdeka seperti saat ini, kontribusi pemudanya seberapa jauh, bahwa kita tahu pemuda ini salah satunya agent of change, agen Betul, perubahan. perubahan. Nah, perubahan dari waktu ke waktu, sejarah Indonesia, bangsa ini tentu terlibat, sangat-sangat terlibat generasi mudanya, pemudanya. Ya, kalau kita kelas balik dari sejarah kita mungkin ini sedikit mengulang pelajaran-pelajaran mungkin pada waktu itu PSBB atau PMP, kita mengenal adanya Budi Utomo 1908 ketika itu. Itu anak-anak muda yang memang bergerak pada masa penjajahan. Ketika itu bagaimana organisasi ini dibentuk. Dr. Sutomo dengan Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan ketika mereka selesai melaksanakan pendidikan kedokterannya di negeri Belanda, Stopia, mereka pulang. Ada. Nah, usaha mereka apa maksudnya? Bahwa ini pemuda harus terlibat bagaimana memperjuangkan negara ini dari belenggu penjajahan, melepaskan dari penjajahan, itu satu. Yang kedua, 1928, pemuda-pemuda Jong Japa, kalau diingat, Jong Celebes, ya, Pasundan, ya. Nah, 1928 Sumpah Pemuda, itu masih dalam masa penjajahan. Nah, bagaimana mereka bertekad dengan deklarasi berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah bertumpah darah satu. Nah, ketika itu arahnya ya tetap nasionalisme. Nah, bagaimana kontribusi pemuda di situ untuk melakukan satu perubahan yang memang tidak bisa untuk dilupakan begitu. Nah, kemudian mendekati masa kemerdekaan, adanya BPUPKI atau PPKI, ketika itu terlibat juga pemuda-pemuda yang memang kita tahui ya begitu ya, sampai kemerdekaan negara Republik Indonesia tentunya di situ. Nah, kemudian sejarah lagi 1973 berdirinya salah satu wadah organisasi kepemudaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan pemuda pada waktu itu ya, dari latar belakang yang berbeda, dari mahasiswa, dari parpol, ya, dari pelajar. Nah, berdirilah satu nama KNPI ya di payung pada waktu itu sejarah ini ya. Nah, sampailah masalah era reformasi 1998, di situ peran pemuda dalam hal mahasiswa di situ merubah tatanan ketika itu zaman Orde Baru. Nah, di sini ini kontribusinya ketika itu. Jadi kalaupun dikatakan pemuda agent of change ya itu contohnya. Nah, bagaimana kontribusi pemuda sekarang? Nah, sekarang sudah beda. Kalau dulu tujuannya pemuda itu bagaimana memerdekakan negara dan bangsa ini dari melepaskan dari belenggu penjajahan tentunya tidak. Nah, sekarang dengan masa merdeka tentunya mengisi pembangunan, memisi kemerdekaan. Nah, itu peran aktif generasi muda. Beda. Kalaupun dulu dari histori sosialnya mereka berbicara tentang kultur sosial politik dan kepemimpinan, nah, tapi sekarang sudah beda eranya. Justru itu dengan kontribusi pemuda sekarang tentunya untuk bangsa Indonesia ya mengisi bagaimana membangun negara dan bangsa ini sesuai dengan potensinya. Potensi dengan kemampuan tentunya berbicara sumber daya manusia yang harus dikedepankan. Nah, justru itu ini tugas tanggung jawab kita bersama. Pemerintah ya melalui Undang-Undang 40 2009 itu selalu mengakomodir bagaimana melibatkan pemuda ini dalam mengisi pembangunan. Justru itu dilibatkan pemuda-pemuda melalui program-program kegiatan yang memang sudah disusun oleh pemerintah sebagai pemilik kewenangan kebijakan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan, baik itu organisasi kepemudaan, OKP, atau KNPI, Karang Taruna, yang merupakan satu pilar pembangunan generasi muda di Indonesia yang diakui Pramuka. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, Mbak Karin. Baik, terima kasih Pak. Pokoknya intinya teman-teman jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah peradaban
peradaban kita. Karena banyak banget nih teman-teman mungkin yang udah masih pemuda nih merasa hebat, aku mah sekarang hidup di zaman milenial gitu Pak, aku mau lupain aja sejarah kayak gitu. Jadi aku betul. mau, Ya, ya aku kan sekarang udah ibaratnya internet itu di tangan gitu kan, internet of things, udah revolusi industri, ya. bodo Hmm, amat dilupain. Jangan sampai teman-teman itu melupakan sejarah, karena sejarah itu salah satunya adalah tonggak peradaban teman-teman. Teman-teman bisa hidup, teman-teman bisa hidup tanpa penjajahan, ini salah satunya juga ada pengorbanan dari seorang pemuda pada zamannya ya Pak, pada zaman-zaman aktivis. Nah, saya mau nanya nih Pak, tadi kan sudah dijelaskan kontribusi-kontribusi pemuda pada masa lalu. Nah, sekarang ini pemuda ini untuk berkontribusi, mereka ini terhalang oleh salah satu wabah, yakni pandemi COVID nih Pak. Nah, mungkin apa sih Pak halangan yang paling mendasar yang mungkin Bapak temukan di lapangan saat menjadi kepala dinas Dispora di Belitung, tentang pengembangan pemuda ini gimana, paling susah nih gimana Pak? Atau mungkin nggak bisa tatap muka, jadi susah diberikan naungan, susah diberikan bimbingan, atau bagaimana mungkin bisa bercerita supaya bisa menginspirasi satu sama lain. Silakan. ya. Ya, tentunya kita semuanya terdampak dari kondisi menghadapi pandemi ini ya, secara nasional, dunia. Nah, satu kebijakan yang memang perlu untuk kita putuskan secara matang, hingga bagaimana di masa-masa pandemi ini, termasuk dalam program pembinaan kami pemerintah di Kabupaten Belitung, tetap berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan dan diprogramkan. Eh, Kembali saya rasa untuk kawan-kawan generasi muda tentunya dengan kondisi pandemi yang kita hadapi ini justru bukan satu tantangan karena istilahnya kembali kepada karakter pemuda tadi, ya jiwa satria pantang menyerah tadi, disinilah ketika inilah harus ditunjukkan. Tidak istilahnya kita berpangku tangan ya dengan menerima kondisi pesimis seperti ya nggak akan berubah dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita harus pancarkan optimisme, terutama generasi muda yang harusnya sebagai garda terdepan. Contoh salah satunya bagaimana ya memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang wabah ini tentunya. Pertama itu ya, ya Benar. pelaksanaan prokes kesehatan yang memang betul-betul ketat dan disiplin itu tidak hanya istilahnya lab service saja, tetapi harus dibuktikan. Nah, ini pemuda, peran pemuda, lingkup terkecil saja dulu, mungkin keluarga, ya. Jangan sampai memberi contoh di masyarakat, ya pemuda ketika istilahnya beraktivitas tidak melakukan prokes. Nah, ini yang kita harapkan dari masa-masa kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan atau istilahnya rutinitas yang sudah dilakukan oleh pemuda. Bahwa kita ketahui pemuda ya dalam karya-karya nyatanya tentunya dalam perilaku sehari-hari ada pelaku-pelaku ekonomi. Mereka sudah bergerak di bidang wirausaha kepemudaan. Nah, ini tentunya ada satu tantangan dengan kondisi pandemi ini. Yang tadinya istilahnya bisa istilahnya ya mereka berusaha dengan normal, tetapi mereka harus berputar. Nah, disinilah fungsi dari inovasi tadi apa di bidang kepemudaannya. Nah, misalkan yang wirausaha sekarang, contohnya ya mereka harus merubah pola bagaimana jalannya usaha mereka tetap berjalan di masa pandemi ini. Mungkin ya proses mungkin promosinya, marketingnya, bentuk penjualan usahanya, ya mungkin ya memanfaatkan dengan kondisi menggunakan apa kecanggihan-kecanggihan dari segi iptek yang memang perlu yang sudah ada tadi seperti Mbak Anis sampaikan tadi ya dunia dalam genggamanku kan. Nah, berarti mereka yang berusaha sekarang sudah harus menggunakan online shop misalkan kan penawaran-penawarannya, kemudian kemasan yang akan dirubah, proses packagingnya, proses istilahnya mungkin pengiriman, proses penjualan dan sebagainya. Nah ini harus dilakukan sehingga istilahnya mereka yang tetap dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini tetap melakukan aktivitas usaha-usaha mereka. Tentunya kalaupun berbicara ya kendala, memang semua lini terkendala semua dengan kondisi seperti ini. Ya, tentunya kita berharap pandemi ini ya cepat selesai lah ya. Mudah-mudahan Amin. ya di Jawa, di Sumatera, di Belitung
khususnya kita juga memang mengalami hal yang sama. Tetapi tidak menyurutkan bagaimana sinergitas antara kami pemerintah dengan kawan-kawan di pemuda dalam proses pembinaan memanfaatkan ilmu dan teknologi tadi. Ya, kalau tidak bisa berkoordinasi secara tatap muka, ya kita menggunakan daring online seperti ini yang memang kita manfaatkan betul kecanggihan teknologi dalam kondisi-kondisi ini sehingga tadi program ya yang sudah kita susun tidak ya, tidak bisa terlaksana, tetap harus terlaksana dengan kondisi-kondisi seperti ini tentunya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya nih, Pak. Nah, mungkin di Dispora, Kabupaten Belitung ini ada program-program unggulan. Saya kemarin juga mendengar salah satu program unggulan yang sangat epic dan juga menarik menurut saya, yakni untuk pemuda pelopor nih, Pak. Mungkin ada 3 pilar atau 4 pilar yang menjadi unggulan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. Mungkin bisa dijelaskan supaya mungkin bisa menginspirasi kalau mungkin teman-teman di sini mau bikin program atau bagaimana, atau memang mau memaksimalkan kapabilitas pemuda. Nah, mungkin silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk kita dalam program pengembangan dan layanan kepemudaan di Kabupaten Belitung itu mengacu kepada 4 program yang memang kita kaitkan skala prioritas untuk pembinaan generasi muda tentunya. Bahwa di bidang kepemimpinan pemuda dulu, kemudian yang kedua kepeloporan pemuda, kemudian yang ketiga di bidang kewirausahaan pemuda, nah, kemudian yang keempat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pemuda. Nah, program ini kita susun menjadi beberapa subprogram yang memang kita laksanakan secara rutin, ya, dari segi kepemimpinan, bagaimana kita berbicara tentang organisasi kepemudaan yang memang kita harus, karena sebagai salah satu wadah laboratorium kader, ini organisasi kepemudaan untuk generasi muda saat ini yang akan ya kita harapkan bisa berbuat dalam mengisi kemerdekaan ini, ya mungkin jadi satu pemimpin, salah satu pemimpin ke depan ini kita belum tahu kan nasib-nasib orang. Nah, kemudian program-program yang lain kewirausahaan pemuda yang berbicara tentang bagaimana konsep manajemen tentang usaha-usaha yang dilaksanakan, bagaimana istilahnya membentuk karakter pemuda itu sendiri agar berjiwa istilahnya wirausaha. Nah, perlu diketahui kita sekarang di Dispora Kabupaten Belitung membina komunitas wirausaha muda sekitar 136 komunitas yang terdiri dari unit usaha terdiri dari unit usaha kuliner, kemudian unit usaha kerajinan, kria, ya, nah, kemudian juga yang dilatar belakangi dengan pariwisata, kita bina juga pemuda-pemuda desa melalui Pokdarwis yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Belitung. Nah, ini bagaimana ya mereka tetap kita berdayakan tentunya. Kemudian yang menggali potensi di bidang seni, kita ada namanya ragam pemuda unjuk aksi atau gradasi, ya, biar pemuda ragam unjuk aksi itu ya tiap waktu mereka kita tampilkan di tempat-tempat umum yang biasanya ya fasilitas-fasilitas umum yang ramai anak-anak muda. Di situ kita berikan satu wadah dalam bentuk seni, ya. Nah, mereka yang silakan berkiprah itu spontan sifatnya, ya, jadi menggali. Nah, sambil kita memberikan edukasi dan pemahaman. Di situ kita hadirkan narasumber dari Porles yang berbicara tentang Kamtibmas, kemudian dari BNN Kabupaten Belitung tentang bagaimana masalah nabzah, ya, obat-obatan dan sebagainya, yang memang saat ini luar biasa berkembang pesatnya, ya. Nah, itu juga perlu kita berikan satu edukasi dan pemahaman bagi pemuda-pemuda sambil kita bagaimana istilahnya memberikan wadah mereka untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang tinggi, itu gradasi. Nah, kemudian di bidang kepemimpinan, nah itu mungkin sementara untuk pemuda-pemuda. Nah, kemarin juga Mbak Karin kan mungkin sudah melihat hasil kita yang tampil di acara Arah Pemuda
di Pak. Seliu ya. Nah, Ah, itu bagian dari. oke. Jadi for your information, teman-teman, bahwasanya dari Dispora ini kemarin juga support banget kegiatan kami di Seliu, yakni Pengabdi Muda 2 dengan gradasi, dan benar-benar epic banget karena ada cross culture ya, seperti cross culture understanding. Jadi dari kami menampilkan sesuatu dan juga dari warga dan pemuda khususnya di Seliu juga mereka menampilkan khususnya adat-adat di Belitung. Jadi kita tuh jadi tahu nih ada di Belitung di mana, terus potensi-potensi pemudanya di mana, kayak gitu. Walaupun mereka ini di pulau khususnya karena dinaungi oleh Dispora ini dengan adanya gradasi mereka ini mau loh menampilkan potensi-potensinya. Mungkin karena kita harus mengakhiri 30 sampai 40 menit nih Pak karena ada acara juga. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya seperti itu Pak. Nah, mungkin menurut Bapak bagaimana program Pengabdi Muda dan khususnya apa sih harapan Bapak untuk acara kami nanti di Pengabdi Muda 4 di Selat Nasik? Silakan Pak. Ya, sebelum ke situ mungkin saya tambahkan sedikit yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Belitung dalam usaha mendukung program pembinaan dan pengembangan generasi muda di Kabupaten Belitung. Nah, tahun ini kami sudah menyampaikan draft untuk pembahasan peraturan daerah, Raperda tentang kebudayaan Kabupaten Belitung. Keren Nah, banget. ini Jadi kita ada memberikan satu, ya, ini kita memberikan satu kepastian legal hukum, standing gitu ya. illegal standing yang memang harus kita bangun, ya, sehingga kita memberikan kepastian kepada anak-anak muda di Kabupaten Belitung bahwa payung hukum ini nanti paling tidak mengakomodir segala kepentingan yang diinginkan generasi muda atau pemuda di Kabupaten Belitung selama ini tentang kebijakan-kebijakan dan aturan yang memang nanti akan dilaksanakan. Insya Allah tahun depan akan sudah dibahas. Nah, tahun ini kita sampaikan ke Badan Prolegda Legislatif yang nanti akan kita bahas bersama dengan tim asistensi eksekutif untuk kita bahas untuk draft Raperda Kepemudaan Kabupaten Belitung di tahun 2022 nanti. Nah, Amin. kemudian Semoga ya, Kak. ya kemudian nanti juga berkaitan dengan arah pemuda, Abdi Pemuda keempat, ini perlu saya sampaikan juga, kemarin sudah kita koordinasikan ya Mbak Karin, berkaitan dengan Iya, masalah waktu. Ini pengaruh juga dengan kondisi pandemi di Kabupaten Belitung saat ini, yang memang trennya masih meninggi. Nah, tapi benar. insya Di Jawa Allah juga. ini lambat laun. Ya, kita berdasarkan surat edaran Bupati saat ini sedang menjalani program ya pembatasan eh, kegiatan di masyarakat tentunya. Nah, tentunya Benar. ini berpengaruh ya eh, kepada rencana schedule yang memang sudah kita bahas tuh untuk Abdi Pemuda arah pemuda keempat kan di Desa Swagual Selat Nasik ini bulan September kemarin ya Mbak Karin. Iya, Nah, benar. kita reschedule bulan November ya. Iya benar. Sementara kita reschedule ke Ya, bulan November, tapi nanti kalau memang ya, COVID masih meningkat, khususnya di Belitung, kita akan bisa koordinasikan lagi. Intinya, bagaimana kita ya, bisa saling oke. menjaga seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi tentunya eh, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belitung sangat apresiasi sekali ya tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh kawan-kawan arah pemuda yang sudah memang terbukti membantu masyarakat setempat. Ini contohnya di Seliu sampai hari ini ya hasil karya dari kawan-kawan arah pemuda di Seliu kemarin sampai hari ini masih eh, terbukti ampuh untuk dilaksanakan peninggalan-peninggalan itu, terutama contohnya ya produksi, pengolahan-pengolahan ikan, siput dan sebagainya ya di bidang perikanan kemarin, kemudian Amin. manajemen pemasaran, masalah packagingnya juga, promosi by online ya, online shop tadi yang saya sampaikan, itu masih berjalan dengan kawan-kawan. Mungkin Mbak Karin masih kontak lah dengan Pak Iya, Kades ya, dengan kawan-kawan di sana, dan itu ya, sangat-sangat terbukti, dan ini memang bagi kawan-kawan yang ikut kegiatan tersebut sangat-sangat besar manfaatnya. Ya, masyarakat juga terbantukan, ya, membuka cakrawala dan wawasan masyarakat ya tentang bagaimana ya
masalah pemasaran, masalah manajemen pemasaran, masalah ya edukasi yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat lah. Ya. Dan itu saya rasa kawan-kawan arah pemuda yang mengikuti juga besar manfaatnya. Karena ilmu yang terjun langsung di masyarakat itu tidak pernah didapatkan di bangku teori, di kuliah, di kampus atau di sekolah. Nah, itu yang sangat-sangat berharga. Justru itu kami masih mengharapkan kehadiran dari kawan-kawan arah pemuda untuk sesi keempat yang akan dilaksanakan insya Allah ya di bulan November. Mudah-mudahan pandemi ini selesai di Kabupaten Belitung saat berlalu, ya, kita kembali dalam kehidupan normal ya. Dan ini saya tidak menggunakan masker karena di rumah ini, jadi ya bukan berarti tidak prokes ini. Mohon maaf ini ya. Nah jadi itu Pak Karin, kita tunggu masih, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, ya normal kembali, pandemi hilang dari tanah air kita khususnya di Kabupaten Belitung, sehingga kehidupan kita bisa kembali seperti sedia kala. Kami tunggu kehadiran kawan-kawan arah pemuda yang memang sudah siap-siap go to Belitung. Ya. Nah, kita tunggulah mudah-mudahan. Selanjutnya silakan nanti dikoordinasikan lagi ya. Mungkin kita perlu bahas dan matangkan lagi tentunya. Koordinasi lintas sektoralnya perlu dilaksanakan, dibangun para kawan-kawan arah pemuda, kami pemerintah Kabupaten Belitung, pemerintah Kecamatan Selat Nasik dan Desa Tuakual juga itu harus dikoordinasikan. Ya. Hingga pada akhirnya nanti berjalan sesuai dengan rencana tentunya. Itu. Amin, amin. Amin, terima kasih Pak atas dukungan dan juga bimbingannya. Nah, mungkin sebelum menutup sesi pada malam hari ini, closing statement Pak, saya minta closing statement dari Bapak nih untuk menyemangati pemuda-pemuda se-Indonesia di luar sana yang lagi nonton, karena ini juga nanti akan kita upload di YouTube dan juga IGTV kita, karena nanti ribuan juga nih Pak yang nonton. Mungkin closing statement-nya nih dari Bapak. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi closing statement saya tentunya generasi muda, ini adalah investasi bangsa, modal bangsa ke depan. Hingga harapan saya pancarkan selalu optimisme ya, dan keyakinan bahwa masa depan adalah harapan generasi muda saat ini tentunya. Ya, kalau kami yang tua-tua ini hanya tutwuri handayani saja, ngaso istilahnya. Kalian-kalianlah nanti yang akan memimpin negara dan bangsa ini ke depan. Untuk itu ya berbuatlah dengan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing hingga hidup ini akan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Itu untuk generasi muda. Dan semoga generasi muda di Indonesia tetap jaya dan maju tentunya. Terima kasih. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda, terima kasih Bapak. Yang penting kita sebagai seorang pemuda ini berjuang sesuai passion dan juga keahlian kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Subagio selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. Semoga nanti ketika pandemi ini membaik kita bisa bertemu dan juga berkolaborasi ya Pak. Saya Karin undur diri dari live Arah Pemuda dan juga Dispora Belitung. Semoga teman-teman selalu semangat dan juga dikaruniai kesehatan yang baik. Pokoknya stay healthy. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.